Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di minggu kuliah tamu di manajemen proyek ini sendiri yang mana sebagaimana sudah kita diskusikan dan kita pelajari bersama minggu lalu. Mumpung ada ahlinya, ahli Scrum Master-nya, ada Agile Project Manager-nya di sini yang juga secara khusus kita bisa sebutkan ya CV-nya di sini ya. Sebenarnya beliau ini uh, bisa dipanggil Pak Bro atau Mas Bro ya. Jadi nama lengkapnya Ahmad Adi Pranoto, tapi seringnya disebut dengan Mas Bro atau Pak Bro. Silahkan nanti teman-teman juga berusaha untuk mengenal. S1-nya di UI, akuntansi. Namun karir path-nya ini sangat berat di industri berbasis teknologi dan juga industri manufacturing sendiri itu. Lalu S2-nya ngambil di Melbourne, marketing. Nah, kurang lebihnya sebelum di Pasar Poli saat ini, beliau ini adalah product manager dari OVO, X Teknologi, Shopee, Samsung, dan Gojek. Dan nanti mohon juga kami dicirahkan, kalau pengen tertarik dengan project management ini secara spesifik, kira-kira kalau anak manajemen, apa yang harus disiapkan sebelum masuk ke masyarakat nanti, sebelum masuk ke industri? Sertifikasi apa, atau mungkin course apa yang harus ditambah gitu ya, di Coursera, IDX, dan lain sebagainya, agar bisa menjadi ya semacam petnya Mas Bro ini di sini. Dan juga sertifikasi-sertifikasi ini sendiri nanti boleh dijelaskan sedikit mungkin gimana proses untuk mencapai ke sana jika teman-teman tertarik. Mungkin sementara itu bisa disampaikan. Kalau untuk sebagai pembuka, Mas Bro boleh untuk langsung sesi ini milikmu sepenuhnya, 1 jam sampai 75 menit mendatang, termasuk dengan Siap, diskusi. siap. Bentar ya. Oke. Share screen-nya gimana ya? Oke, oke, oke. Halo teman-teman, udah bisa kelihatan ya slide-nya ya? Mantap. Oke, Lihat jelas. coba saya search. Oke, perkenalkan dulu. Tadi udah dikenalin sama Pak Towi ya sebagai dosen. Jadi saya ini temannya Pak Towi dulu zaman kuliah. Beliau jauh lebih pintar, makanya jadi dosen. Ya, perkenalan, nama saya Ahmad Adi Pranoto, asal juga dari Surabaya. Dulu ditolak UNER waktu SNMPTN. Oh iya, Itu, anak Prapen ini, anak Prapen. ya. Saya asli Surabaya, anak Wonocolo ya. Jadi paham lah area UNER. Tapi masih ada hard feeling sama UNER karena dulu waktu SBMPTN ditolak. Akhirnya masuknya ke UI, ya sudah. Itu long story short ya, teman-teman. Terus tadi juga background saya juga Fakultas Ekonomi, Accounting Finance, terus lanjut marketing ke Melbourne, tapi saat ini memang lebih fokus ke product management sama project management karena saya lebih suka di situ. Karena kalau bahasanya anak marketing banyak yang jauh lebih ganteng, banyak yang jauh lebih cantik, tapi karirnya stuck di situ. Makanya keluar aja ke bagian product sama project management. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, kenapa project management atau product management ini dari Google? eh, Kita ambil data 2020 ya, ini zaman dulu banget. Dulu pernah juga ngasih di UNER juga. Nah, ini ada perbedaan antara apa sih education requirements sama medium salary dari product manager sama project manager. Karena sometimes dua role ini tuh agak apa ya, gray lah ya. Mana yang skopnya product manager, mana skopnya project manager. Perbedaannya di situ. Jadi kalau kita lihat gaji berdasarkan Google itu product manager jauh lebih tinggi $10.000 per year. Terus ini juga kalau Kalau kita gaji Mas Bro bandingin, boleh tahu. siap, kenapa? Kalau gaji Mas Bro boleh tahu. Jangan dong. Cukup lah ya Iya, buat hidup di kota ya. 10 kali gaji dosen ini. Terus ini juga kalau kita lihat secara average gitu ya, produk sama project itu ternyata gedean produk kayak gitu. Tapi nanti kita bahas apa sih sebenarnya perbedaan signifikan dari produk sama project manager. Jadi secara sejarahnya product manager itu dulu belum ada, teman-teman. Baru ada itu zaman-zaman startup booming lah. Itu baru ada role namanya product management. Sebelumnya mungkin kayak zaman bapak kita, senior kita itu namanya project manager kayak gitu. Jadi nggak usah bingung, nanti ada irisannya kok gitu. Jadi product management ini kayak
role-role baru, sama seperti kayak data science, ya kan, business intelligence, apalah itu AI dan sebagainya kayak gitulah. Jadi role-role baru yang terbentuk di zaman-zaman startup booming sebelum COVID gitu. Nah, agendanya di sini karena waktu kita cuma 1,5 jam, jadi kita fokus ke 3 topik ini. Jadi apa perbedaan project management antara yang tradisional sama agile? Kita akan fokus ke how-nya. Lalu topik kedua kita akan fokus ke orangnya. Jadi yang saya kasih spoiler tadi, bedanya project manager sama product manager. Terus yang ketiga kita fokus ke what-nya. Apa sih yang apa outcome dari project dan apa outcome dari produk. Apa bedanya kayak gitu. Nanti kita akan bahas. Jadi kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai waterfall versus agile. Nah, gampangnya inilah kalau kita summary ya, karena teman-teman pasti sudah belajar di kuliah di UNER bahwa waterfall itu sifatnya adalah semuanya harus lengkap dulu, kayak requirement-nya harus lengkap, desainnya harus sudah ada, terus baru development, baru testing, baru deployment. Deployment itu artinya di launch gitu ya. Nah, waterfall ini cons-nya adalah lama waktunya pengerjaannya karena semuanya harus lengkap dulu baru dikerjain. Kayak gitu. Contohnya kalau waterfall ini adalah untuk project-project yang sifatnya risikonya besar. Contohnya bikin jembatan, bikin gedung, bikin airport, bikin pembangkit listrik, itu bukan harus direkomendasikan waterfall karena nggak mungkin dia requirement-nya oh nanti dulu ya yang penting jalan dulu, oh desainnya nanti menyusul ya, itu nggak bisa karena risikonya besar. Imagine kalau jembatan tiba-tiba ambruk karena dulu desain murbautnya TBD gitu kan, nggak lucu, terus PLTU meledak kayak gitu kan sangat tidak memungkinkan. Makanya proyek yang sifat risikonya sangat besar itu biasanya waterfall. Atau proyek yang sangat highly regulated itu biasanya waterfall kayak perbankan gitu. Nah, itu waterfall. Tapi yang sekarang dibahas adalah yang agile. Agile itu yang bawah. Perbedaannya adalah di sini nggak usah terlalu perfect. Jadi looping aja. Jadi rilis pertama, rilis kedua, rilis ketiga. Makanya kalau dilihat itu kan ada gambar tanda panah ya. Kalau waterfall itu big outcome at the end. Jadi barangnya baru benar-benar jadi di ujung. Bisa jadi dalam setahun baru dirilis atau baru di launching di Desember gitu. Itu waterfall. Tapi kalau agile bisa aja dalam 1 tahun rilisnya per bulan malah kayak gitu. Makanya ada tulisan cumulative outcomes. Jadi lingkaran pertama menghasilkan outcome yang kecil, lingkaran kedua outcome yang setengah besar, lingkaran yang ketiga menghasilkan outcome yang gede kayak gitu. Jadi dicicil. Nah, agile ini cocok untuk company-company yang sifatnya teknologi mindset. Makanya teman-teman kalau punya apps, you name it ya, Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Makanya sometimes per 1 bulan atau kadang per 2 minggu, teman-teman pasti disuruh upgrade version, ya kan? Kalau teman-teman nggak upgrade version, pasti tiba-tiba HP-nya pop up terus di force update, tiba-tiba nggak update sendiri kalau kalau dapat WiFi, karena mereka pakai agile, karena mereka rilisnya bertahap kayak gitu ya. Jadi contoh kayak dulu zaman Gojek itu bikin aplikasi GoRide, pasti yang fitur baru ada adalah pick up location, destination location, sama choosing payment option. Cuma ada tiga itu aja. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang sudah ada chat, sekarang sudah ada free call, sudah ada payment option yang pakai Go Points dan sebagainya. Nah, itu kan dirilisnya bertahap. Nah, itu agile. Jadi cocok untuk teknologi company seperti eh, Shopee, Tokopedia, atau enggak bisnisnya berarti e-commerce, ride hailing, dan sebagainya gitu. Jadi perbedaannya clear ya teman-teman. Kalau waterfall itu cocok terhadap industri yang sifatnya risikonya sangat besar sama highly regulated. Kalau agile ini cocok di industri yang sifatnya teknologi mindset. Jadi let's say, oh desain Go Points bisa besok nggak bro? Oh bisa, karena itu masuk ke sprint berikutnya. Satu lingkaran itu namanya satu sprint. Gitu kan. Oh itu masuk ke sprint nomor 2 bro, next next month gitu. Jadi nggak apa-apa menyusul. Nah itu boleh kan? Itulah agile gitu. Agile itu kan dalam bahasa Indonesia kan apa ya? Lincah.
Kayak Lionel lincah. Messi itu kalau kita main PS itu agility-nya 95 kalau nggak salah. Nah, lincah gitu. Karena tadi ada yang DP-nya Messi. Kayak gitu ya. Agile itu lincah. Makanya kan per 2 minggu, per 2 minggu dia bikin gol. Gampangnya gitulah. Kalau yang waterfall itu dia bikin gol di akhir tahun gitu. Gitu. Nah, kita fokus ke yang agile. Nah, tradisional kalau teman-teman belajar itu kan banyak ya mazhabnya atau alirannya. Ada waterfall, ada apalah namanya yang aneh-aneh. Pokoknya yang paling sering adalah waterfall. Kalau agile itu ada beberapa mazhab atau framework yang dipakai. Contohnya ada Scrum, ada Kanban, ada yang banci gabungan Scrum dan Kanban jadi Scrumban, namanya gitu. Banyak contohnya. Tapi metodologi yang sering dipakai adalah Scrum, which is ini kayak gitu. Nah, Scrum itu apa? Gampangnya ini adalah summary dari Scrum framework kayak gitu. Yang pertama kita bahas mungkin adalah rules-nya. Yang nomor 3, kalau lihat di bagian bawah ada rules gitu. Kalau berdasarkan Scrum teori, itu rules-nya cuma 3, teman-teman. Ada Scrum Master, ada Product Owner, ada Development Team. Development Team itu ya engineer. Product Owner itu Product Manager. Role-role saya saat ini kayak gitu. Kalau Scrum Master itu Project Manager gampangnya. Jadi di sini tuh gampangnya Scrum Master itu opo, Mas? Scrum Master itu Project Manager 2.0. Kalau Product Owner itu Product Manager gitu. Jadi project manager itu kayak wasit gitu. Jadi lebih ke mengatur bahwa semuanya berjalan lancar. Skopnya 3. Kalau Scrum Master itu adalah time, cost, sama resources. Itu kan project manager kan di situ. Time, cost, sama resources. Kalau product owner atau product management itu 3 beda. Dia tuh lebih fokus ke bisnis, UI UX design, sama teknologi. Jadi triloginya udah beda. Nah, itu salah satu perbedaan adalah project management sama product manager kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan teori, rules-nya 3. Ini kita bahas teori dulu ya, nanti kita bahas praktikalnya. Karena kan ini kuliah ya, education, jadi harus theoretical dulu. Hmm. Terus Atur events-nya, Mas Ide, atur. ya kan? Events-nya ada 5 kalau berdasarkan teori Scrum. Events itu apa, bro? Kayak itu. Events itu adalah aktiviti-aktiviti yang dilakukan waktu Scrum. Jadi imagine satu lingkaran besar ini biasanya itu 2 minggu, teman-teman. Gojek, Shopee, OVO itu 2 minggu. Jadi bahasanya kalau nanti teman-teman sudah kerja, kodenya adalah, bro, satu sprint berapa lama di sini? Nah, satu sprint itu satu lingkaran gede ini. Biasanya 2 minggu dia bilang, 2 minggu gitu. Oh, sprint depan mulai kapan? Sprint depan mulai tanggal 1 gitu. Nah, gitu. Biasanya start di hari Senin, berakhir di hari Jumat next week. Kayak gitu. Nah, itu satu sprint. Kodenya biasanya sprint besok mulai tanggal berapa gitu kan. Terus sprint udah mulai belum biasanya kayak gitu. Karena apa? Karena ini kita bahas eventnya. Sprint planning event yang pertama ya, yang lingkaran kecil bagian atas tuh sprint planning itu adalah kita janjian, si product owner-nya tuh janjian sama dev team kira-kira fitur-fitur apa saja atau pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan diambil di sprint yang akan datang. Makanya ini kalau teman-teman lihat di paling ini kursor saya kelihatan muter-muter nggak ya? Iya, kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan, Mas, Kelihatan. kelihatan. Oh, kelihatan ya, mantap. Oke. Ini adalah product backlog ya. Di paling kiri tuh yang saya lingkarin. Product backlog itu artinya gini. Imagine teman-teman bikin app owner. Terus teman-teman bikin fitur ada 10 gitu gampangnya. Nah, kan kita nggak bisa mengerjakan semua 10 fitur dalam sekali tonjok gampangnya gitu. Nah, itulah kenapa ada sprint, ada scrum. Jadi kita cicil. Nah, makanya kita ada sprint planning. Jadi biasanya nanti product owner atau project manager lead the meeting. Jadi kayak, hey guys, kita mau bikin app untuk owner. Ada total 10 fitur yang harus kita rilis. Maka dari itu di sprint depan, selama 2 minggu ke depan, kita cicil. Kita kerjain 3 fitur dulu. Nah, makanya keluaran namanya sprint backlog. Jadi sprint planning itu menghasilkan yang namanya sprint backlog. Jadi gampangnya adalah saya punya 10 fitur, 2 minggu ke depan kita fokus ngerjain 3 fitur ini top. Ada kata topnya. Nah, kenapa? Karena skopnya harus diikat. Maksudnya adalah nggak boleh tiba-tiba, boleh dong selipin fitur ini, boleh dong selipin fitur itu, nggak boleh.
Intinya adalah kita harus fair kepada tech team atau development team bahwa 2 minggu ke depan kita cuma fokus untuk deliver 3 fitur dari 10 fitur yang kita janjikan ke pihak rektor, namanya gitu. Jadi nanti waktu ke Pak Rektor, kita bisa bilang bahwa Pak, sprint selama 2 minggu ke depan kita akan mendeliver fitur A, B, C. Untuk fitur D, E, F, G itu masih to be discussed, karena kita harus sprint planning lagi untuk melakukan itu. Nah, ngomongnya gitu. Nah, lanjut, ini ada namanya daily scrum. Daily scrum ini adalah setiap hari kita itu mengalokasikan 15 menit untuk goalnya adalah synchronize between product owner, scrum master, sama dev team. Synchronize tuh biasanya gampangnya menjawab 3 hal. Hari ini lo mau ngapain? Kemarin sudah ngapain? Hari ini ngapain? Terus butuh bantuan dari siapa? Kayak gitu. Biasanya bahasa Inggrisnya kan yesterday what have you done? Today what you wanna do? And then based on what you wanna do, what help you need? Kayak gitu. Biasanya kita tanya itu. Jadi misal di sini ada 3 engineer, 1 product owner, 1 scrum master. Tiap hari jam 9 sampai 9.15 kita daily scrum. Tiap-tiap orang akan ngomong kayak kemarin saya mengerjakan A, B, C. Hari ini saya mengerjain D, E, F. Tapi untuk mengerjakan D, E, F saya butuh bantuan dari Pak Towi untuk mengclearkan requirement ini dan saya butuh bantuan dari Pak Rektor untuk ini kayak gitu. Nah, nanti si Scrum Master akan take notes si Adi butuh bantuan ke siapa aja kayak gitu. Jadi that's why kita namanya daily scrum dan wajib 15 menit supaya nggak kakean omong kalau bahasa Jawanya. Jadi cukup 3 itu yang diungkapkan. Kemarin ngerjain apa, hari ini ngerjain apa, butuh bantuan dari siapa. Selesai, nggak boleh ada curhat selain itu. Supaya cuma 15 menit. Kayak gitu. Nah, itu adalah event kedua, sprint daily scrum. Setelah itu lanjut selama 2 minggu terus kayak gitu. Setiap hari 15 menit daily scrum, sambil nanti setelah 15 menit ya lanjut ngerjain untuk develop fiturnya sampai 2 minggu. Nah, di hari terakhir minggu kedua, berarti hari Jumat, itu ada namanya sprint review sama sprint retro. Nah, bedanya apa? Kalau sprint review itu nanti si tim tech akan present ke PM-nya, ke product owner-nya bahwa, hey bos, kemarin Anda minta 3 fitur kan? Nah, ini fiturnya sudah saya buat. Coba Bos Adi lihatin apakah sudah benar, tombolnya sudah benar, warnanya sudah benar, copywriting-nya sudah benar, dan sebagainya. Itu namanya sprint review. Jadi kita mereview pekerjaan tim kita apakah sesuai dengan ekspektasi. Setelah sprint review, itu kita sprint retro. Nah, bedanya kalau sprint review itu ngebahas produknya. Jadi 3 fitur tadi setelah selesai dikerjakan, kita quality checking. Tapi sprint retro itu membahas orang dan prosesnya. Jadi contohnya kayak gini, yuk kita sprint retro. Kita akan membahas, Adi, selama sprint ini kamu susah banget dihubungin. Next sprint kamu nggak boleh susah dihubungin ya, kayak gitu. Itu jeleknya kamu. Tapi bagusnya kamu nulis semua requirement-nya kamu clear. Sehingga kita nggak kesusahan bikin codingnya, kayak gitu. Jadi kita ngebahas proses dan ngebahas orangnya. Jadi review itu membahas produknya, retro itu membahas orang sama prosesnya. Itulah kenapa kalau nanti teman-teman sudah bekerja, kalau namanya meeting sprint review sama sprint retro, itu biasanya di ruang meeting banyak banget makanan, biar nggak baper. Soalnya kan kita mengkritisize masing-masing orang dan masing-masing prosesnya. Biasanya ada pizza, martabak, dan sebagainya. Supaya nggak baperan, karena saling criticize. Nah, semua ini itu terangkum dalam satu sprint, lingkaran besar, gitu kan. Ini 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu ganti sprint, 2 minggu ganti sprint, dan berulang terus. Nggak boleh mandek. Dan nanti kalau misal sprint 1 tadi ngedeliver fitur 1, 2, 3, maka sprint selanjutnya ya kita fokus lagi mendeliver 4, 5, 6. Jadi begitu seterusnya. Itulah kenapa di sini lingkarannya nyambung terus kan. Nah, karena ini per 2 mingguan, muter terus kayak gitu. Itu ya. Nah, ini analoginya. Yang di kiri adalah yang saya jelasin tadi, Scrum. Yang di kanan itu Kanban. Tapi Kanban ini agak jarang digunakan ya sekarang. Tapi orang lebih favorit di Scrum yang kiri. Ya kan? Coba lihat. Selama 2 minggu, kapan sprint planning itu di hari Senin, gitu kan? Daily Scrum setiap hari, gitu kan? Sprint review-nya sama sprint retro-nya di hari Jumat minggu kedua. Kayak gitu. Terus analogi tadi yang saya bilang di sini product backlog-nya ada 5, di sini sprint backlog dia ngambil 4.
ya kan? Produk backlognya ada 5 yang kita janjikan ke rektor, tapi dalam satu sprint ini kita fokus ngerjain 4 dulu. Terus fokus mana yang dikerjain pertama, mana yang dikerjain kedua, mana yang dikerjain ketiga. Jadi urut gitu teman-teman. Kenapa urut? Supaya kita itu mengerjakan sesuatu itu based on priority. Maksudnya priority itu adalah kita mengerjakan fitur sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan. Bahasa kerennya kan, we build something based on what people needs, not based on what people wants. Itu bahasa kerennya. Jadi intinya adalah kenapa kok dulu GoRide itu baru nge-launching fitur pick up location, destination location, sama payment option. Karena ya itu yang wajib untuk dipakai oleh seorang user supaya bisa order gitu kan. Untuk chat, free call, itu kan sunnah lah sifatnya. Makanya kita deliver di sprint-sprint berikutnya. Pokoknya kalau mau ngedeliver sesuatu di sprint 1, itu fokus ke yang wajib. Supaya teman-teman bisa bikin MVP, Minimum Valuable Product. Saya lihat tadi udah ada beberapa tuh di pekerjaan teman-teman, ada yang sudah nulis MVP gitu. Nah, itulah definisi MVP. Gitu. Biasanya challenge-nya adalah kalau product owner, kalau product manager sama project manajernya itu nggak jago, biasanya produk backlog ada 10, dia masukin semuanya ke dalam satu sprint. Itu biasanya tim tech-nya ngamuk. Tuh yang bener aja bro, semuanya dalam satu sprint, dalam 2 minggu. Kita salto apa kayak gitu loh. Jadi biasanya product manager atau project owner yang baik, yang disukai oleh tim tech adalah product owner atau project owner yang bisa memprioritize mana yang dikerjain dahulu, mana yang dikerjakan kemudian. Mana yang dikerjakan di sprint 1, mana yang dikerjakan di sprint 2. Itulah kenapa setiap aplikasi itu update-nya kadang-kadang per 2 mingguan, kadang-kadang per 1 mingguan. Karena project atau product manajernya memprioritize mana yang harus dirilis bulan ini, mana yang harus dirilis bulan depan. Kayak gitu ya. Jadi semoga teman-teman clear perbedaannya. Nah, ini kalau dilihat dari role-nya. Tadi kan saya bilang di role-nya itu kan ada 3, yang bagian kanan ya. Product Owner, Scrum Master, sama Development Team. Nah, kalau zaman bapak kita dulu, mungkin senior kita, sebelum startup booming, namanya masih project. Ada namanya project sponsor, ada namanya project manager, ada namanya team member. Tapi kalau zaman now, nah itu di sebelah kanan tuh. Makanya kalau teman-teman iseng buka di LinkedIn, pasti lowongannya adalah dicari product manager untuk money management, gitu kan. Dicari product manager untuk core services kayak gitu lah. Karena sekarang ngetrennya yang di sebelah kanan. Karena rata-rata tech company itu memakai Scrum. Yang masih pakai tradisional ya rata-rata adalah eh, project-project yang sifatnya high risk kayak mungkin Pertamina, Chevron, PLN gitu ya. Terus MRT gitu. Atau enggak konsultan-konsultan seperti Accenture, PwC, itu rata-rata mereka pakai yang tradisional karena klien-klien mereka rata-rata big company seperti banks, construction gitu. Jadi semoga teman-teman dapat. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus, Mas? Tradisional atau yang agile? Jawabannya tergantung dari project-nya apa dan company capability-nya apa. Jadi nggak boleh bilang bahwa agile itu pasti lebih bagus daripada tradisional. Kalau menurut saya pribadi selama ini bekerja nggak seperti itu. Kenyataannya adalah kita harus lihat project ini cocok dirilis atau dieksekusi dengan cara waterfall atau scrum kayak gitu. Dilihat dulu ribetnya, risikonya, compliance-nya, ada Bank Indonesia atau OJK compliance nggak kayak kayak gitu. Terus yang kedua adalah dilihat lagi, ini company kapabilitasnya bisa nggak untuk pakai Scrum? Karena nggak semua company bisa. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke bahas yang kedua, ini fokus ke who-nya, ke orangnya. Ini tadi udah kita singgung bentar. Ini oke, langsung ke sini aja, lebih detail. Tuh kan? Coba kita lihat di bagian kanan dulu. Bedanya project manager sama product manager. Lihat di nih, yang pertama adalah kalau dulu bapak kita atau senior kota project manager itu fokus seperti time, cost, sama resources. That's why kita namanya COO of the project, Chief Operating Officer. Tapi kalau product manager yang di bagian kanan biasanya kita dibilang mini CEO. Jadi kayak product manager GoFood, product manager GoRide, product manager Shopee kategori elektronik, gitu kan.
product manager Tokopedia kategori fashion gitu. Makanya kita namain mini CEO of the product karena perspektif kita bukan time, cost, sama resources, tapi bisnis, UI UX design sama teknologi kayak gitu. Jadi beda mazhabnya yang pertama ini sangat signifikan kayak gitu. Terus apalagi perbedaannya? Mana ya? Tuh technical skills coba. Nah, technical skills kalau project manager dia rata-rata bikin roadmap, Gantt chart, terus apa namanya? eh budgeting kayak kayak gitu. Dia ke project manager. Tapi kalau product manager dia fokus ke user story, terus use case-nya apa, desainnya kayak gimana, kalau ada butuh bantuan coding ini harus pakai coding yang version apa gitu-gitu kan. Use case itu artinya adalah problemnya dari customer apa, terus kita bikin use case-nya. Nanti kita bahas sedikit mengenai template dari user story. Nah, ini adalah contoh-contohnya teman-teman. Fokus ke pelakunya. Apa perbedaan project manager sama product manager. Bahwa nggak nggak 100% berbeda, tapi ada irisannya gitu. Gampangnya zaman bapak kita dulu project manager role-nya nama, tapi zaman now itu namanya udah product management gitu. Terus kelas selanjutnya kita bahas ke delivery-nya, outcome-nya apa. Nah, ini salah satu mazhab aliran untuk membedakan produk sama project. Pertama adalah produk. Produk itu kalau di mazhab ini dia itu melihatnya long term vision. Contohnya kayak bikin eh, Gojek App. Nah, imagine Gojek App itu adalah produk atau Tokopedia App itu adalah produk. Di dalam Tokopedia App dan di dalam Gojek App itu ada project-project. Contohnya project launching GoRide version A, project launching GoRide version B gitu. Project untuk membuat desain homepage-nya bernuansa Ramadan. Nah, biasanya kalau Ramadan kan homepage-nya suka sangat-sangat Islami ya kayak gitu. Nah, itu namanya project juga. Jadi gampangnya kalau di aliran ini produk itu panjang life cycle-nya. Tapi di dalam produk tersendiri itu ada project-project contohnya seperti tadi. Atau gampangnya misal Pak Towi punya anak gitu. Anaknya baru dilahirkan contohnya gitu. Nah, imagine Pak Towi berarti adalah product owner. Produknya Pak Towi itu ya anaknya itu. Nah, anaknya ini kan produk life cycle-nya panjang. Berarti ada project Pak Towi untuk menyekolahkan anaknya TK, project Pak Towi untuk menyekolahkan anaknya SD, SMP, SMA, kuliah, S2, menikah dan sebagainya. Nah, itu project. Nah, ini analogi aja biar biar teman-teman kebayang bahwa kalau di aliran ini which is yang saya setuju kalau di nanti teman-teman bekerja produk itu yang panjang banget. Baru di dalamnya ada project-project gitu. Tapi kalau berdasarkan teori itu pasti teman-teman baca ada namanya program, ada namanya project, di dalam project itu ada sub project gitu. Yang nggak apa-apa. Itu berdasarkan teori. Jadi tinggal memakai sudut pandang aja. Gitu. Nah, ini perbedaannya. Kalau berdasarkan zaman now ya, kayak begini nih. Gitu. Kalau berdasarkan teori pasti tadi ada program, ada project. Berarti program adalah kumpulan dari beberapa project gitu kan. Nah, itu kalau berdasarkan teori, tapi kalau berdasarkan praktikalnya itu totally different kayak gini. Contohnya udah kita bahas secara detail tadi. Terus ada lagi kita fokus ke MVP ya, bahasanya minimum viable product. Nah, di sini juga ada dua contoh yang kita sampaikan di sini. Nah, yang kiri itu tidak direkomendasikan. Karena kiri itu sifatnya waterfall. Nah, karena ini kita ngebahas agile, kiri itu tidak recommended. Gitu. Tapi kalau Anda memakai waterfall, kiri bagus. Karena fokusnya ya memang waterfall kayak bikin mobil, bikin pesawat, kayak Boeing, Honda. Mereka pakai waterfall karena kan bikin rodanya dulu, bikin sasisnya, terus diassemble dan sebagainya. Tapi kalau sifatnya agile, maka sudut pandang yang kiri nggak nggak oke. Nah, yang oke adalah sudut pandang yang kanan. Jadi nyicil. Tujuannya adalah membuat transportasi yang bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Maka kalau kita pakai agile, sudut pandangnya yang sebelah kanan, bikin skateboard, terus bikin apa namanya sepeda, terus bikin motor, baru bikin mobil. Jadi dicicil. Sama kayak imagine dulu Gojek cuma ada 3 tombol, pick up location, destination location, sama payment option.
Tapi makin ke kanan, makin sekarang sudah advance, ada GoPoints, ada chat, terus ada GoTix, ada GoMassage, dan sebagainya. Jadi dicicil, teman-teman. Kenapa yang kanan itu lebih menguntungkan? Karena coba lihat, kita bandingkan. Kalau ditanya mana yang paling banyak menghasilkan uang lebih cepat, maka jawabannya adalah yang paling kanan. Karena di rilis pertama, kalau memakai Agile, itu dia udah bisa jualan skateboard. Di rilis kedua, dia udah bisa jualan skuter. Di rilis ketiga, dia bisa jualan sepeda ontel. Sampai rilis kelima, baru dia jualan mobil. Tapi kalau yang di sebelah kiri, pakai waterfall, dia baru bisa jualan di rilis keempat. Berarti langsung mobil. Nah, ini kalau dibandingkan secara revenue stream, itu Agile lebih bagus. Kayak gitu. Jadi banyak pro cons-nya. Gitu teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Kenapa kok gambarnya dicicil seperti itu. Terus perbedaannya apa? Ya kayak begitu. Jadi memang perbedaan mazhab antara waterfall sama agile itu nggak bisa kita judge mana yang jauh lebih bagus. Tapi harus kita lihat project-nya apa dulu. Sama company capacity-nya memang bisa nggak pakai agile. Kayak gitu. Nah, ini contoh yang lebih clear juga kayak gitu. Ini kalau pakai sudut pandang agile, yang paling bawah itu yang lebih bagus. Kalau tadi kan kita pakai sudut pandang yang tengah ya. Nah, ini ada mazhab yang kedua lagi bahwa oh no no no, mazhab lo yang tadi bikin skateboard, baru bikin sepeda ontel, motor, baru mobil, itu masih debatable juga karena gimana cara dari motor langsung ke mobil yang paling bagus yang paling bawah, jadi konsisten bahwa yang dibikin adalah mobil, ya nggak apa-apa, ini aliran dan apa ya, framework yang lain kayak gitu. Tapi kalau yang paling atas itu waterfall, kalau yang kedua, kalau yang tengah dan yang paling bawah ini debatable mana yang jauh lebih bagus kayak gitu. Tapi yang jelas yang tengah dan yang bawah ini yang pakai agile, tapi yang kalau yang paling atas itu yang waterfall. Gitu. Nah, ini tadi saya barusan ambil dari LinkedIn, itu yang Scrum cheat sheet, itu saya kasih yang di bagian kiri, nanti supaya teman-teman bisa paham secara cuma pakai satu halaman, Scrum itu penjelasannya kayak gimana, itu ada di sebelah kiri, sebenarnya sama dengan yang tadi kita jelasin pakai lingkaran. Terus kalau yang warna orange itu adalah perbedaan antara waterfall versus agile, itu ada advantage sama disadvantage-nya. Kalau kita bahas sedikit, kalau yang agile itu lihat plus-plusnya apa aja tuh yang warna hijau. Contohnya kayak improve quality karena kita rilisnya per 2 minggu gitu kan. Terus predictable delivery karena memang rilisnya cepat per 2 mingguan gitu. Tapi kalau waterfall coba kita lihat yang bagian merah gitu kan. Terus when to choose itu yang bagian bawah, itu artinya adalah kapan kita bisa memakai agile dan kapan kita memakai waterfall gitu kan. Tuh lihat di bagian paling bawah sendiri, agak kecil ya. Nanti silakan dibaca sendiri, agak kecil. Kalau yang di bagian bawah waterfall, kanan bawah, itu pasti dia ada tulisan compliance and regulation. Karena yang tadi konsisten, waterfall itu cocok banget dengan project-project yang sifatnya highly regulated sama risknya sangat gede. Contohnya kayak tadi construction, terus apa, properti, perbankan, ngurusin duit orang, gitu kan. Terus pesawat, bikin mobil sifatnya transportasi. Gitu. Kalau agile itu cocok dengan yang sifatnya app, teknologi, website, contohnya Airbnb lah, e-commerce, ride hailing dan sebagainya. Gitu sih. I think that's all from me. Mungkin kita lanjut ke tanya jawab karena udah berapa? 37 menit. Mantap. Silakan Pak Dosen Towi, back to you. Oke, thank you banget bro untuk mungkin pembuka dulu ya dari teman-teman nanti biar bisa diskusi juga. Mau langsung dari teman-teman dulu atau gimana? Siapa yang mau nanggepin atau mungkin diskusi? Ini sebelum ke teman-teman, aku dulu bro Yap. uh, mau masuk ya. Konteks Hmm. Scrum Master dan juga tadi di uh, pengelolaan produk itu. Berarti apakah Hmm. tanggung jawab untuk merencanakan peta produk roadmap-nya mungkin secara jangka panjang, jangka menengah itu di Scrum Master Hmm. juga atau itu di level yang lebih strategis di atas? Atau sebenarnya gabung antara yang chief level sama product owner atau Scrum Masternya? Jadi pertanyaannya adalah siapa yang bikin produk roadmap, siapa yang menentukan rilis pertama mau apa, rilis kedua mau Betul, apa gitu.
betul. Ini pertanyaannya waterfall atau agile? Agile. Kalau agile jelas product manager. Hmm. Nih, product owner yang di bagian kanan. Makanya namanya tadi mini CEO gitu. Jadi biasanya nanti kalau investor meeting atau meeting sama C-level, biasanya kalau dipanggil pasti pertanyaannya adalah mana nih PM-nya GoFood, mana nih PM-nya GoRide, karena yang dipanggil pasti PM-nya, product manager-nya. Kayak gitu, karena dia mini CEO, dia akan bisa jawab bulan ini kamu mau ngapain, next month kamu ngapain, kuartal 1 kamu akan rilis apa gitu. Jadi jawabnya ke product owner. Kalau Scrum Master itu lebih ke gimana ya? Kalau bahasanya itu lebih ke role-role yang sifatnya tuh kayak polisi. Jadi kayak, ayo harus sesuai timeline. Ayo jangan sampai cost-nya jebol. Ayo resources-nya jangan melulu nambah, harus efisien. Jadi kayak wasit gitu. Jadi Controller ya, kenapa? controlling gitu ya. Betul, fungsinya controlling. Jadi tugas dia ya memang bagaimana caranya supaya framework Scrum ini bisa terpakai dengan sesuai apa yang sudah dijanjikan oleh Scrum teori itu sendiri. Misalnya di company A, dia memakai Scrum framework sesuai dengan yang original, tapi dimodif dikit 30%. Nah, tugasnya Scrum Master ini ya bagaimana caranya supaya semuanya berjalan sesuai dengan itu tadi yang disepakati, Scrum framework dengan dimodif 30% gitu. Jadi nggak terlalu saklek banget mengikuti Scrum teori yang sangat teoritikal gitu, enggak. Jadi dia yang memastikan, controlling, benar. Atau Apakah enggak, product owner juga mm-mm. punya wewenang atau responsibility ini terminate atau enggak? Ya, terminate maksudnya, Oh, eh, oke, ini discontinue ini produk nggak bisa. oh ya itu product owner gitu. Oh, oke. Jadi produk pokoknya final call mengenai apa keputusan terhadap plan produknya itu product owner. Namanya aja udah product owner, product manager gitu kan. Dia yang own the product gitu. Kalau Scrum Master ya tadi, atau Scrum Master fungsi keduanya adalah itu kalau dilihat remove impediments. Yang di bagian kanan bullet point ketiga di Scrum Master artinya ada yang kayak tadi yang kita tiap hari daily Scrum 15 menit itu kan kita jawab 3 pertanyaan. Kamu kemarin sudah ngapain? Kamu hari ini mau ngapain? Terus ada blocker nggak? Atau ada yang butuh bantuan nggak? Nah, nanti Scrum Master yang akan membantu. Misal product owner-nya, gua mau ngerjain A, tapi gua ini butuh approval dari Bank Indonesia sama OJK. Sampai itu tidak dapat, saya nggak bisa rilis nih produk. Nah, biasanya Scrum Master yang kan, oke, gua akan bantuin, hubungin tim legal and compliance di company kita supaya dia bisa ngatur ini semua dengan pihak BI dan OJK kayak gitu. Dia akan membantu untuk removing impediment, artinya membantu kalau ada blocker. Oke. Boleh nanya lagi, Bro? Siap. Oh, oke. Kalau aku ngeliat ya, Mm, kayaknya banyak proyek-proyek berbasis aplikasi IT teknologi mm, di eh, ya dunia pemerintahan atau dunia non-profit itu masih cara berpikirnya waterfall, tradisional gitu ya. mm, mm, Jadi kayak ini hire vendor, mm, kualifikasinya kayak gini, budgetnya sekian, selesai, mungkin kasih garansi 1 bulan atau 2 bulan atau setengah tahun, udah mm, selesai kayak gitu. Jadi mm, maintenance dan keberlanjutannya ya 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 sangat 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 disangsikan gitu ya. mm, mm, Nah, apa yang bisa di shift antara cara berpikir tradisional itu ketika ini diperkenalkan ke yang non profit seperti ini gitu. Kalau mm, profit kan jelas ya. Kalau kamu nggak laku, nggak perform, kamu akan terminate. Tapi kalau di konteks katakanlah NGO, pemerintahan atau mungkin case yang mungkin Mas Bro udah baca, kan bisa jadi product owner-nya nggak punya pemahaman teknis dan seperti itu gitu. Yes, mm, aturan gitu kan. Atau mm, Scrum Master-nya atau yang lead-nya gitu, oh ya udah apa yang diminta sama product owner di deliver semua. Gimana mm. Mas Bro lihat? Nah, ini memang kalau di praktikal memang kita nggak harus full teori ya. Makanya kadang-kadang tadi kalau ada NGO atau pemerintah, dia tuh ngasih budget, cost, terus harus diselesaikan dengan budget ini, resourcesnya sekian, dan harus terdeliver dalam 1 tahun gitu kan. Itu namanya project sponsor kalau zaman bapak kita dulu. Jadi project sponsornya adalah NGO sama let's say Pak Rektor, dia merequest ini, budgetnya segini, terus nanti
si product owner-nya yang akan ngedeliver. Itu hybrid berarti ya. Dia bikin satu requirement project owner tapi yang ngerjain pakai agile. Nggak apa-apa, itu juga masih banyak di industri. Rata-rata corporate mintanya gitu. Contohnya misal eh, hmm, sebagai contoh aja, misal SCTV dia mau bikin video.com kayak gitu kan. Mungkin awal-awal dulu dia belum punya tim product owner, scrum master atau developmentnya. Jadi SCTV meng-hire satu konsultan yang namanya Ice Host, terus dia disuruh bikin video.com, bisa aja kayak begitu. Atau enggak Bank Mega bikin Alobank karena belum punya tim, maka dia hire third party untuk mengerjakan itu. Waktu dia meng-hire, dia pakai sudut pandang tradisional. Jadi ada cost, budget, dan sebagainya. Tapi ketika nanti konsultannya datang ke dia untuk present pitching deck-nya, proposalnya mereka, rata-rata pasti mereka akan pakai Scrum. Pak, selama 1 minggu dia ngerjain ini, 2 minggu kedua dia ngerjain ini, dan sebagainya. Jadi hybrid, nggak apa-apa. That's why ini kan teori sebenarnya itu kalau berdasarkan Scrum Guide, ada satu undang-undang dasar Scrum gitu ya, namanya Scrum Guide. Itu dia bilang bahwa Scrum ini cuma berdasarkan teori. Nanti kalau kamu mau pakai di pekerjaan, feel free untuk adjust. Nah, that's why ada namanya mazhab yang hybrid, gitu kan. Karena separuh tradisional, separuh Scrum. Terus pertanyaan kedua, kalau nggak dilanjutin gimana? Ya nggak apa-apa, selama goalnya jelas. Contohnya misal ada satu organisasi minta tolong bikin produk yang bisa eh, membuat, contohnya gini, kemarin tuh saya ngurus kartu keluarga sama KTP di Surabaya. Terus saya tanya bagaimana caranya, ternyata harus apply lewat satu website, kalau nggak salah namanya Klampit ya. Saya nggak tahu artinya apa, tapi namanya Klampit ID kalau nggak salah. Terus saya coba-coba kan, sebagai anak app kan saya coba-coba. Oh, ini mah bukan app, ini mah portal bagi saya. Karena kita submit data-data, request untuk kartu keluarga, terus saya lihat prosesnya itu harus approval kelurahan, approval RT, approval kecamatan. Oh, berarti di balik aplikasi ini masih ada human resources. Nah, kalau bagi saya orang produk, maka wah ini not product karena di belakangnya masih manual. Tapi apakah saya salah menjudge itu? Enggak juga. Bisa saja Pemkot memang requirement-nya waktu minta dikerjain project ini, ya memang cuma bikinin satu portal, nanti di belakangnya tak urusi mas, nggak usah terlalu otomasi, ya nggak salah juga gitu, gitu bro Jo. Oke, tercerahkan. Nah, sekarang teman-teman, monggo. Apa yang perlu teman-teman perjelas, konfirmasi, dan juga dicerahkan dari perspektif project product management versi modern ini sendiri. Nah, ini menarik nih, ada yang bikin visual mockup yang sampai bikin UI UX yang detail gitu ya. Kelompok 5 kalau nggak salah. Betul. Oh berapa ini, iya kelompok 5 fitur KRS. Oke. Jadi sebenarnya apps itu udah banyak banget di kita ya. Yang belum adalah mengintegrasikan semuanya menjadi satu uh, ya super app gitu. Satu aplikasi ada sendiri, software yang lain harus via portal dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya requirement kemarin di Reka gitu ya. Si rektor pengen ini dirilis di bulan bulan Agustus saat penerimaan mahasiswa baru. Jadi mau kayak display pamer gitu. Oh ini loh super app kita gitu. Nah monggo kalau ada ditanggapi juga dari Mas Bro dan juga teman-teman minta feedback atau ada diskusi, silakan. Oke, oke. Karena bikin app kayak begini tuh nggak cuma satu sudut pandang ya. Jadi ada dua customer lah. Satu customer adalah banyak malah. Satu customer adalah calon mahasiswa. Itu aja udah use case-nya beda itu. Dia butuh apa di app-nya itu beda kan. Dia pasti mau pengen apply jurusan favorit, dia mau bayar biaya ujian. Nah itu udah baru dua tuh kepentingan dia. Calon mahasiswa. Yang kedua adalah existing student, apa itu, mahasiswa yang sudah terdaftar di UNER, ya kan, yang masih aktif belajar. Nah use case dia udah berbeda juga, dia pasti mau download KRS lah, terus mau rebutan kelas lah, mau apa submit tugas lah, mau watching kuliah online dan sebagainya gitu kan. Itu mahasiswa aktif, sudut pandang kedua. Di sini tuh yang kurang adalah customernya ya mungkin, siapa aja pemakainya. Nah ini udah ada nih, bagus-bagus, mahasiswa baru, mahasiswa aktif.
terus ada lagi dosen, bener, ada lagi alumni. Oh, ini berarti udah bener. Nah, dari 4 customer ini, kamu harus prioritize mana yang harus di-solve duluan. Nggak bisa semuanya di-solve bersamaan. Itu nggak make sense kalau dari sudut pandang product management. Karena pasti ada keterbatasan waktu dan resources. Ini harus diprioritize mana yang di-solve dulu. Apakah kepentingan dosennya dulu, baru kepentingan alumni dulu. Kalau dilihat seperti ini sih, kalau saya product manajernya, saya akan fokus ke dosen dulu, mahasiswa aktif, baru mahasiswa baru alumni. Karena berdasarkan kebutuhan mereka. Atau nggak bisa dibalik juga. Mahasiswa aktif, mahasiswa baru, dosen baru alumni. Gitu. Ini berarti yang kurang adalah prioritization-nya, mana yang harus di-solve duluan. Kalau dulu di Unimelb ya, waktu saya di Melbourne sudah ada app-nya. Di situ sudah saya bisa ngelihat recording per kelas, saya bisa download recordingnya, PPT-nya dari dosen ada di situ. Jadi saya waktu pakai kereta, pakai bus, sambil bolos kuliah gitu, saya cuma dengerin aja, pakai AirPod terus ngedownload bahan-bahan kuliahnya, kayak gitu lah. Jadi semuanya udah ada di situ. Gitu sih. Kalau UI setahu saya belum ada ya, atau saya yang kurang tahu. Kalau UI Kayaknya itu justru yang setahu ada itu ya. Oh, ya kampus-kampus kalau swasta yang cepet kayak gini tuh. betul betul kalau UI itu baru ada UI Connect. Itu aja satu app yang khusus untuk alumni. Saya nggak tahu yang untuk mahasiswa existing. Jadi memang kalau dari pertanyaannya super app semuanya terkonek. Ya itu idealnya teman-teman. Makanya kan kalau di dulu kita zaman Pak Tantowi ini memimpin BEM FEUI ya. Dulu selalu ada template bahwa kalau kita bikin project itu ada 3 template. Idealis, realistik, sama pesimistik. Ya, Of course, konservatif. of course, idealisnya adalah semuanya harus jadi super app terkoneksi. Tapi menurut saya nggak fair juga. Harus ada yang realistisnya. Bisa aja dibagi menjadi 3 app. App khusus dosen, app khusus mahasiswa, app khusus alumni. Ya bisa juga. Kayak gitu lah. Jadi nggak boleh kayak satu satu perspektif dan satu arah. Itulah kenapa nanti waktu teman-teman udah lulus kuliah, salah satu requirement kalau mau jadi product management dan project manager yang bagus adalah problem solving. Salah satu komponen di problem solving itu adalah tadi, ketika kasih solusi, haram hukumnya memberikan cuma satu solusi. Saya ulangi ya, ketika memberi solusi, haram hukumnya memberikan satu. Karena satu itu bukan solusi. Solusi itu lebih dari satu. Makanya kalau kasih solusi ya berarti idealnya kayak begini, realistiknya kayak begini, konservatif atau pesimisnya kayak begini. Karena kita punya capacity di constraint budget, constraint time, sama constraint resources. Kayak gitu cara jawabnya. Gitu. Ini siapa nih? Anak-anaknya di virus ya? Virus dan kawan-kawan ya. Oke. Gimana ditanggapin langsung oleh product manager? Saya lihat lagi. Kelompok 5, kelompok 5. Ada lagi pertanyaan? Kelompok 4. Belum ada pertanyaan sih sebenarnya dari anak-anak ya. Monggo Belum. Raisul, Adina. Ya Pak, permisi Pak, izin Oh bertanya. ya Raisul, monggo. Siap. Ya, saya mungkin masih apa ya, semacam masih belum benar-benar paham 100% ya mengenai yang tadi yang waktu penjelasan produk, perbedaan produk sama project yang di mana tuh tadi itu kan produk itu katanya merupakan jangka panjang ya jika dibandingkan dengan project. Nah, Mm-mm. mungkin pertanyaan saya itu kenapa produk itu termasuk jangka panjang jika dibandingkan sama project? Bukannya project itu ada untuk jangka panjang juga ya? Itu Ya, sih pertanyaan dari saya. ya, good. Oke. Ini Ya, gimana makasih ya? Raisul. Bentar ya. Bentar ya. Kesusahan ini. Oke. Project, produk. Jadi jangan bingung, bro. Jadi memang secara teori kamu udah benar tadi. Kalau secara teori adalah satu program adalah kumpulan dari project, gitu kan? Project adalah
kumpulan dari apa ini ya, ide-ide atau fitur yang harus dibuat. Ini berdasarkan teori. Ini ada di PM Book, Project Management Book. Itu yang untuk dapetin sertifikasi PMP itu kayak begini penjelasannya. Jadi pemahaman kamu secara teori dan secara kurikulum memang sudah benar. Ini yang based on teori. Nah, tapi kalau kita bicara yang zaman now atau enggak yang pakai agile atau enggak company yang pakai agile, ini adalah company yang pakai tradisional, nggak ada yang salah gitu. Nah, kalau yang pakai agile itu dia fokusnya ke produk, dibalik aja filosofinya. Baru di bawahnya ada project, di bawahnya ada ya kan, di bawah product ini ada fitur-fitur, di bawah fitur ada task kalau bahasa kita. Nah, gini aja. Cara lihatnya kayak begini, nggak usah bingung. Misal dikasih soal ya sama Pak Towi, jelaskan perbedaan produk sama project. Gini aja cara jawabnya. Gitu. Gini, udah. Clear nggak? Ya, clear. Terima kasih banyak ya. Ini contohnya ya, misal saya kasih contoh ya. Ini Go Right. Tuh. Projectnya adalah version 1, version 2, gitu kan. Fitur di version 1 adalah, jadi saya kasih contoh, pick up, location, destination, location, payment, option. Ini. Terus V2-nya adalah tadi. V2 adalah chat, call, go points, dan seterusnya. Kayak gitu. Ini saya kecilin lagi. Nah, kayak gitu cara lihatnya. Jadi cuma perbedaan mazhab aja sebenarnya. Kalau program ya berarti bisa aja menurut zaman dulu programnya namanya Go Right, projectnya namanya V1, V2, tapi zaman now kayak begini cara lihat. Jadi cuma perbedaan terminologi aja. Kalau bahasa bosku ya, let's not focus to confuse about terminology. Bahasa dia karena namanya aja kentang. Cuma beberapa orang ngomongnya potato, potati, potata, padahal artinya kentang. Itu jokes dia. Tapi karena ini kita belajar secara kurikulum dan teori, nah kayak begini cara jawabnya. Gitu. Tapi kalau di kerjaan kita nggak peduli yang namanya terminologi-terminologi. Yang penting clear. Semua orang memandang produk adalah go right, project adalah V1, V2. Namanya gitu. Gitu. Semoga menjawab. Saya menjawab ya. Ini lebih Iya, Pak. lebih mencerahkan ini. Lebih Ya, mencerahkan. baik. Terima Thank kasih you, Mas banyak Bro. atas jawabannya. Makasih, Siap. Alison. Monggo, pertanyaan lain dari teman-teman. Saya juga Oh, mau izin bertanya, oh Pak. ya, monggo. Siap. Ya ini. Mungkin pertanyaannya tadi sudah sempat disinggung Pak Tantowi di awal sih tentang ini apa saja yang perlu disiapkan kalau ingin terjun di posisi pekerjaan project management. Soalnya kebetulan saya juga tertarik di posisi ini terutama di industri kreatif. Mungkin itu sih, Pak. Oke. Jadi apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Bentar ya. Ini yang tadi project ya, project manager. Ini kok kayak begini? Nggak rapih begini. Bentar ya. Nah, kalau project manager ini adalah time, cost, resources. Resources itu orang ya. Tapi kalau product manager itu adalah bisnis, ini artinya untung rugi lah, gampangnya gitu ya. Untung rugi, terus desain, ya, sama tech, kayak gitu.
Nah, kalau kamu pengen yang project manager, fokusin pemahaman terkait dengan itu, time, cost, resources. Berarti di sini kalau time berarti harus jago bikin roadmap atau timeline, harus bisa bikin ini di Gantt chart di Excel lah, gitu kan? Atau di Asana beberapa tools yang ada, atau Trello. Gitu. Kalau cost, ini berarti pemahaman mengenai apa namanya bedanya antara fixed cost, ya kan, versus variable cost. Terus projection gitu. Jadi projection misal disuruh bikin app Uner, nah berarti projection cost-nya berapa banyak nih kayak gitu. Untuk rilis 1 bulan berapa banyak, rilis 2 bulan berapa banyak dan sebagainya kayak gitu. Terus kalau resources ya berarti harus ngerti bagaimana cara kita manage resources gitu kan. Misal ada yang permanent employee, ada yang outsource, nah itu legal and compliance-nya kayak gimana, kayak gitu. Gini sih. Jadi ya rata-rata pemahaman tentang ini, kalau secara apa teoretikal. Tapi kalau di luar itu berarti ya harus ada communication skill, gimana ngajak orang bernegosiasi. Kalau di matriks negosiasi itu ada 4 mazhab kan. Jadi sudut pandangnya kalau orang itu relationship-nya more important atau kepentingannya. Jadi sebentar saya liatin ya. Yang stakeholder itu ya. Betul, stakeholders, management metrics. Saya pernah punya, bentar ya saya liatin. Ini saya juga ngasih training ke beberapa corporate, jangan-jangan ada di sini. Nah, ini nih. Nah, ini loh. Nah, pemahaman harus paham juga dengan ini. Lihat yang di bagian kanan tentang komunikasi. Misal yang bagian sumbu Y itu relationship kamu, yang sumbu X itu topik itu penting nggak sih buatku kayak gitu. Contohnya ya saya kasih contoh. Misal kalau sama bapak ibu, nah berarti relationship kita tinggi, berarti yang paling atas. Sama kepentingan kita apa, tinggi atau rendah kayak gitu. Kalau sama bapak ibu yang ngalah dong, berarti kita accommodating bagian kiri atas, berarti kita ngalah untuk kepentingan mereka itu. Tapi kalau kita punya kepentingan yang tinggi juga, misal relationship kita sama Simba A gitu kan. Terus kepentingan kita juga tinggi. Nah, berarti kita collaborate. Contohnya misal nikah tanggal berapa, venue-nya di mana, gitu. Ke depan kita mau punya anak berapa, nah itu berarti collaborate. Gampangnya gitu lah. Nah, harus ngerti nih cara berkomunikasi dengan stakeholders. Pakai matrix yang sebelah kanan tuh. Itu namanya stakeholders management matrix kalau nggak salah. Dan saran saya, kalau secara teori kan ada compromise ya, yang di bagian tengah. Saran saya nanti kalau jadi project manager, hindarin yang tengah. Karena yang tengah itu, kalau bahasanya orang Surabaya tuh gak jelas, grey, abu-abu. Ya ya nggak penting. Semuanya minta compromise. Padahal ya sebaiknya ya bagus, tapi jangan terlalu sering. Karena membuat kita menjadi orang yang undecisif. Ya udahlah semuanya dikompromi. Menurut saya itu not nice. Kalau buat project management kita harus berani say no juga gitu. Gitu sih. Jadi nyambung ke yang tadi skill-skill apa ya, communication, terus pemahaman tentang ini gitu. Itu dulu sih. Apalagi yang lain-lain ya pemahaman tentang industri knowledge. Karena misal kamu tadi kalau fokusnya ke industri yang sifatnya konstruksi atau properti, berarti harus paham juga konstruksi atau properti itu industrinya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jadi project manager di technology company, kamu juga harus paham industrinya kayak apa, matriksnya apa aja yang diukur ketika sukses gitu. Gitu sih. Semoga menjawab. Ananda, gimana? Ada tanggapan? Mungkin sejauh ini cukup ya Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin? Permisi Pak, saya izin Oke, Medina. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi mungkin saya ingin bertanya terkait efisiensi perbedaan antara project manager dan juga product manager. Nah, mungkin kan kalau yang di product manager itu kan agile tuh lebih dalam satu sprint itu kan 2 minggu sekali gitu. Apakah itu tuh tidak lebih wasting cost gitu ya?
Pak, karena pastinya dalam memulai suatu ya adanya development itu pasti butuh dana juga kan. Nah, dibandingkan dengan yang 2 minggu sekali, apakah yang project manager yang dalam jangka waktu long term itu bisa dikatakan lebih efisien ya? Karena kan mungkin ada beberapa contohnya mungkin dalam project manager ada beberapa yang bisa digabung, sedangkan dalam product manager jadinya kan dalam 2 minggu sekali menyelesaikan yang terfokus. Padahal si fokus-fokus itu bisa saja mungkin digabungkan dan menjadi lebih efisiensi. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Siap, siap. Nah, ini good question. Ini udah agak nggak teori jawabnya. Jadi contohnya tadi cuma kita go right, teman-teman. Kalau contohnya bisa supaya lebih familiar, Gojek itu kan banyak ya produknya. Ada go right, ada go food, ada macam-macam ya, ada GoSend, ada Go Massage dan sebagainya. Yang sekarang udah di shutdown. Nah, tiap-tiap divisi kita namanya vertical. Tiap-tiap bisnis unit, Go Right, Go Food sama GoSend itu punya sprintnya sendiri kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah lebih efisien, justru kalau bagi tech company itu sangat efisien. Karena yang tadi saya bilang di sini, efisien itu bisa dua sudut pandang loh. Efisien dari sisi revenue atau efisien dari sisi cost kayak gitu kan. Kalau dari sisi revenue, Agile itu sangat efisien karena yang di bagian kanan itu kan sudah bisa dijual di version pertama. Di version kedua baru dijual lagi, version ketiga sampai perfect. Kalau pakai waterfall itu baru bisa dijual di version yang terakhir. Jadi kalau dari sudut pandang efisiensi revenue stream, maka Agile menang karena sudah bisa dijual dengan cepat. Kalau pertanyaannya cost-nya apakah lebih efisien, Kak? Nah, ini apa ya? Case by case. Kalau dalam sisi tech company, ya cost-nya sama aja. Kita pakai assumption itu karena kita harus hiring pegawai yang sifatnya permanen. Rata-rata itu jarang. Kalau di tech company itu outsource itu jarang. Biasanya software engineer-nya permanen, product owner-nya permanen, apalagi Scrum Master-nya permanen. Jadi kalau dibilang satu perusahaan, yang dua perusahaan, mereka sudah punya fixed employee, terus kalau disuruh pilih mana yang pakai agile sama mana yang pakai tradisional, of course revenue efisiensinya paling bagus yang agile. Karena dia rilisnya hampir tiap bulan. Dan tiap bulan sudah bisa dijual, gampangnya gitu, assumption. Gitu sih. Jadi jawabnya secara teori kayak begitu. Tapi kalau secara working experience itu case by case ya. Karena yang tadi kita harus lihat projectnya apa sama company capability-nya apa. Contohnya misal kita nggak apple to apple kalau bandingin antara misal Gojek dengan BUMN yang bikin construction gitu juga nggak apple to apple karena dari sisi legal compliance-nya udah beda, dari sisi project nature-nya yang satu konstruksi yang satu tech juga beda. Jadi gitu sih. Jadi kalau secara teori, secara revenue, secara dapetin duit itu agile jauh lebih cepat kayak gitu. Tapi kalau dari cost kita bicara dua-duanya, baik yang pakai waterfall, baik yang pakai agile, rata-rata sama karena sama-sama hiring fixed employee, pekerja permanen. Kecuali ketika dia basisnya outsource melulu ya. Nah, itu bisa jadi cost-nya lebih rendah. Itu aja bisa debatable apakah cost untuk outsource itu jauh lebih murah daripada cost untuk hire professional worker sebagai pegawai tetap. Nah, itu juga debatable juga. Jadi banyak variabel pertanyaannya tadi. Tapi jawabnya kayak gitu. Tina? Baik, terima kasih banyak Pak sudah saat menjawab. Oke. Mas Bro ada ini lagi pencerahan lain di luar tadi? Mungkin oh ya, ini menarik nih. Monggo. Nah, mungkin kalau nanti teman-teman mau bertanya atau konsultasi apa, bisa ke sini. Jadi saya ada satu platform yang one-on-one mentoring juga. Jadi bisa diklik ini, terus bisa klik my schedule. Lowongnya kapan, biasanya per 30 menit lah. Bebas ngobrol apa aja tentang product management atau project management. Ada yang curhat mengenai interview tips, ada yang curhat mengenai tesisnya, skripsinya, dan sebagainya gitu-gitu. Terus yang kedua, ini silakan teman-teman buka. Ini ada beberapa case juga kalau mau jadi project management atau product management.
tentang problem solving, terus bagaimana mecah-mecahin project, mana yang harus di-deliver pertama, mana kedua, mana ketiga, itu ada contohnya di sini, kayak gitu. Terus yang ketiga kalau mau tanya, nanti kalau udah lulus Mas, rata-rata interviewnya koyo opo ya. Nah itu ada di link ini juga. Terus books, ini yang saya rekomendasikan lah kalau buat teman-teman yang masih kuliah. Ini sih tambahan dari saya. Ini linknya apakah bisa dibagikan Mas Bro atau nanti kami dapat atau share ke ini anak-anak? ini aja, PPT-nya nanti tak kirim ke kamu, Bro. Oh ya boleh, sangat boleh. Ya. Mm-mm. Kalau enggak ya ini saya sebentar Kita share sekarang ini. siap, bentar ya. Nanti di Matur nuwun, download Mas. aja ya. Viewer ya. Ini set saya ke Zoom di chat. Tuh, saya kasih linknya di chat. Semuanya udah bisa akses? Aku udah bisa ya. Oke, I think that's all sih, Romi. Oke. Tuh udah ada yang masuk dan apa. Ya silakan di-download aja materi-materinya. Dari saya itu mungkin terakhir buat teman-teman yang mau jadi project manager atau product manager, banyak-banyakin obrak-abrik app orang. Maksudnya adalah dulu itu saya hobi download app, terus saya obrak-abrik, oh fiturnya ini ya. Dulu tuh rilis pertamanya apa aja ya? Apakah semuanya dirilis berbarengan? Itu tips saya. Jadi saya dulu hobi obrak-abrik app-nya orang lah. Dicobain sana-sini. Itu yang pertama. Supaya pemahaman kita nggak cuma sebatas teori, tapi kita tahu prakteknya, oh kayak begini ya. Rilis satu ini, rilis kedua ini, terus bertanya, kenapa kok rilis satunya cuma ini? Baru dirilis duanya ada ini. Nah gitu. Itu tips saya supaya kita eh, pola pikirnya jauh lebih praktikal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baca-baca artikel. Contohnya kayak di Gojek, di Tokopedia itu kan ada blog ya. Searching aja Gojek blog atau Tokopedia blog. Nah itu banyak tuh tentang bagaimana ngedeliver project-project dengan memakai agile versi mereka. Nah itu dibaca aja kayak gitu. Itu menambah keilmuan kita lebih kepada praktikal aja. Jadi harus balance nih antara teori sama praktikal. Jangan sampai kita terlalu asik teorinya kayak apa, terus nanti waktu bekerja lo nggak bisa Pak Bu, teorinya kayak begini. Itu not nice. Kayak gitu. Karena kan memang kita belajar teori project management itu nanti waktu kerja harus disesuaikan dengan projectnya apa dan company capability-nya apa. Itu sih dari saya. Oke, siap. Mungkin terakhir request ke teman-teman bisa on cam semua, Oh siap. mau tak screen share. Dan mohon izin Mas Bro nanti tak upload ke YouTube departemen agar bisa jadi knowledge management teman-teman semua sehingga ya kapanpun mau di play teman-teman dapat gitu ya untuk bisa recall lagi gitu. Oh dulu pernah atau nanti mau wawancara atau nanti mau magang dan sebagainya pernah dapat materi ini bisa diulang lagi. Siap. Dan semoga ini menjadi berkah ya, berkah buat Mas Bro manfaat ilmunya dan juga teman-teman mendapatkan kesempatan yang bagus nanti. Silakan nanti di kontak kembali Mas Bro di link-link tadi atau mungkin di berteman di LinkedIn-nya. Semoga kita semua dapat manfaat dari sesi ini. Oke, kita Siap. mulai. Dapat satu screen. Siap. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thank you banget Mas Siap. Bro, thank you banget untuk semua yang diskusi. Thank Semoga you semuanya. Sukses. ya, sukses. Sehat-sehat Mas Bro. Nanti akan ada agenda ke Surabaya ya. Siap. Ke Siap. Wonocolo. Ya, thank you Assalamualaikum semuanya. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.